Salam Patriot, di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi ini kita akan ungkap kisah-kisah pilu keluarga Uighur di bawah rezim PKT, Partai Komunis Tiongkok. Hal ini penting diungkap agar semakin banyak orang tersadar bahwa PKT telah melakukan kekejaman dan penindasan kepada rakyat Tiongkok, khususnya kaum minoritas. Berita-berita tentang penindasan sudah tersebar luas, namun tetap saja ditepis oleh PKT dan dianggap hoax. PKT dengan segala saluran medianya yang luas dan front persatuannya yang kuat tersebar di seluruh dunia terus saja menutupi kebenaran. Kisah ini diperoleh Amnesty International setelah mewawancarai 6 orang tua Uighur yang tinggal di Australia, Kanada, Italia, Belanda, dan Turki yang telah dipisahkan dari anak-anaknya. Berikut kisah-kisah pilu mereka. Semoga mata dunia terbuka dan secara bersama-sama mengakhiri penderitaan mereka. Dilema antara kembali ke Tiongkok atau tidak. Dilnur yang berasal dari Kashgar saat ini tinggal bersama putrinya yang berusia 11 tahun dan belajar bahasa Inggris di Kanada. Dia meninggalkan Tiongkok ke Turki bersama putrinya pada tahun 2016 karena mereka sering dilecehkan oleh pemerintah polisi setempat yang berulang kali menggeledah rumahnya dan memerintahkannya untuk melepas jilbabnya. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun bagi pihak berwenang untuk mengeluarkan paspor untuk kedua putrinya, masing-masing berusia 9 dan 11 tahun. Sementara polisi menolak permohonan paspornya untuk putranya yang berusia 7 tahun. Ketika Dilnur bertanya, mengapa polisi setempat memberitahunya itu karena mereka yakin dia tidak akan kembali ke Tiongkok jika mereka mengeluarkan paspor untuknya. Karena putri bungsunya alergi, itu mencegah anaknya tersebut bepergian ke luar negeri. Dilnur terpaksa harus meninggalkan dia dan putranya dalam perawatan orang tuanya. Beberapa bulan setelah Dilnur meninggalkan Tiongkok, dia mengetahui dari keluarganya bahwa paspor putri bungsunya telah disita oleh polisi. Pada awal 2017, Dilnur menghadapi salah satu dilema terbesar dalam hidupnya. Kamu harus kembali, saudara perempuannya memberitahunya melalui telepon. Ayah mereka yang telah mengasuh kedua anaknya telah diinterogasi dalam waktu lama setiap minggu. Ketika Dilnur bertanya mengapa, saudari perempuannya menjawab, karena pemerintah ingin Anda kembali. Keamanan keluarga kami bergantung pada Anda. Jika Anda tidak kembali segera, semua keluarga kami dan bahkan kerabat dekat kami akan dihukum dan dibawa ke kamp. Dalam beberapa menit, ketika mendengar kata-kata itu, dunia Dilnur terkoyak. Pikiran bahwa keamanan tentang orang-orang yang dicintainya bergantung sepenuhnya pada keputusannya. Apakah akan kembali ke Tiongkok atau tidak? Dia merasa menghadapi dilema yang besar dalam hidupnya. Kembali ke Tiongkok berarti dia dipisahkan dari anak-anaknya karena dia akan berakhir di kamp. Dilnur tidak bisa tidur selama lebih dari seminggu karena dia berjuang tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian dia menerima pesan dari ayahnya melalui kerabatnya, mengatakan bahwa Dilnur harus fokus menyelesaikan pendidikannya. Segera setelah itu, pesan lain menyusul dari ayahnya. Dilnur tidak boleh kembali lagi. Dilnur percaya bahwa ayahnya tahu apa yang akan terjadi padanya. Jika dia kembali, jadi dia memutuskan untuk melindungi dia dari potensi bahaya. Selain itu, dia yakin keluarga dan kerabatnya dilecehkan hanya karena mereka adalah orang Uighur dan pihak berwenang tidak akan membebaskan mereka bahkan jika Dilnur kembali. Sejak April 2017, Dilnur tidak dapat menjangkau anggota keluarga manapun. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada 2 anaknya di Xinjiang. Dia telah mencoba segala cara yang mungkin tetapi tidak berhasil. Saya sudah mencoba untuk menyelamatkan anak-anak saya, tetapi saya gagal. Saya pernah mengalami mimpi buruk ini setiap malam selama seminggu. Guru mereka, guru anak-anak saya, berkata, "Ibumu meninggalkanmu."
Ngeri dengan pemikiran ini, Dilnur menjadi takut tidur. Dilnur berencana untuk meminta bantuan dari pemerintah Kanada untuk membawa anak-anaknya begitu dia diberikan tempat tinggal permanen. Saat tinggal di Turki, dia telah menulis beberapa surat untuk meminta bantuan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepresidenan Turki. Namun sampai kini, Dilnur belum menerima tanggapan apapun. Berbicara dengan Amnesty International, dia juga meminta dunia untuk bertindak dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anak dan keluarga saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tolong, lakukan yang terbaik untuk membantu kami bertahan. Saya ingin meminta semua orang untuk mempertahankan kemanusiaan mereka, berbicara untuk kami, berdiri bersama kami, dan jangan biarkan ini terus terjadi pada anak-anak kami." Ada kader di rumah. Mamucan lahir dan besar di Kasgar. Saat ini tinggal di Australia. Dia sedang mengejar gelar doktor di ilmu sosial di Malaysia. Ketika istrinya Muharrem dan bayi perempuannya bergabung dengannya pada tahun 2012 setelah menunggu lebih dari 2 tahun untuk penerbitan paspor Muharrem. Mamucan sangat menghargai saat mereka semua bersama. Saat Muharrem dan putri pertama kali datang di Kuala Lumpur, sangat mengasihkan. Dan itu adalah saat-saat paling membahagiakan dan berkesan dalam hidupnya. Masa-masa bahagia itu berlangsung hampir 3 tahun. Berakhir saat kedutaan besar Tiongkok di Kuala Lumpur menolak untuk menerbitkan kembali paspor Muharrem pada akhir 2015 karena hilang. Dia kemudian dipaksa melakukan perjalanan kembali ke Tiongkok untuk memperbarui paspornya dengan putri mereka yang berusia 5 tahun dan putra mereka yang berusia 6 bulan. Pada waktu mereka mengira ini akan menjadi prosedur rutin, mereka tidak memiliki firasat bahwa Tiongkok akan segera meluncurkan tindakan keras besar-besaran terhadap Uighur dan perpisahan yang menyakitkan selama bertahun-tahun segera dimulai. Muharrem dan kedua anaknya akhirnya terdampar di Kasgar. Mamucan mampu selalu menghubungi hingga sehari sebelum Muharrem dibawa ke kamp interniran pada April 2017. Waktu Muharrem dibawa pergi, anak-anak ditinggalkan bersama kakek neneknya. Tidak lama kemudian, orang tua Mamucan memintanya untuk tidak menghubungi mereka lagi. Banyak teman dan kerabatnya memutuskan pertemanan dengannya di aplikasi perpesanan. Selama 2 tahun, Mamucan hanya tahu sedikit tentang keberadaan istrinya dan tidak dapat menghubungi orang tuanya maupun mertuanya. Pada Mei 2019, Mamucan melihat video putranya di akun media sosial kerabatnya dengan penuh semangat berteriak, "Ibuku telah lulus!" Dia kemudian akhirnya menemukan ketenangan pikiran karena dia percaya ini jelas berarti dia telah dibebaskan dari kamp. Mamucan memutuskan untuk mengambil kesempatan dan menelpon orang tuanya pada Agustus 2019. Dia mengira video itu mungkin menjadi tanda bahwa situasi keluarganya yang mengerikan telah membaik. Dia sangat bersemangat saat ibunya mengambil telepon. "Saya hanya ingin mengucapkan Idul Fitri. Sudah begitu lama sejak terakhir saya berbicara denganmu," kata Mamucan. Ibunya menjawab dengan suara gemetar sebelum dia menutup telepon, "Ada kader di rumah." Setelah itu, Mamucan tetap menelpon tetapi jalurnya tetap selalu sibuk. Dia percaya orang tuanya dengan sengaja memutus saluran sehingga dia tidak bisa menelpon lagi. Menghindari kontak dengannya karena takut berhubungan dengan orang-orang di luar negeri dapat menyebabkan interniran atau hukuman lainnya. Selama setahun terakhir, Mamucan terus menerima sedikit informasi dalam kata-kata berkode dari teman-temannya yang menunjukkan Muharrem terus ditahan. Seorang teman memberitahunya bahwa istrinya berusia 5 tahun, yang menurut Mamucan mungkin berarti bahwa dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Teman lain mengatakan Muharrem telah dibawa ke rumah sakit, yang artinya ke kamp interniran atau penjara. Ini bahasa berkode yang digunakan Uighur.
Meski Mamunchan belum bisa menghubungi keluarga dan kerabatnya, dia yakin putranya mungkin masih hidup dengan ibu mertuanya dan putrinya dengan orang tuanya sendiri. Berdasarkan 2 video yang dia terima dari teman dekat yang berkunjung ke kampung halamannya, kami tidak pantas mendapatkan penderitaan yang luar biasa ini. Ini seperti Anda kehilangan 4 atau 5 tahun hidup Anda hanya karena menjadi seorang Uighur atau makhluk berbeda dengan mayoritas orang Tionghoa. Mamunchan meminta pemerintah Tiongkok untuk mengakhiri kebijakan represifnya di Xinjiang. Jika ada kemanusiaan yang tersisa di dalam diri mereka, otoritas Tiongkok harus berhenti memperlakukan orang seperti ini dan membiarkan orang bersatu kembali dengan keluarga mereka. Kami tidak melakukan kejahatan apapun. Saya ingin mereka menyadari bahwa ini kekejaman massal. Ini adalah ketidakadilan yang menyiksa dan menyakitkan. Tidak ada kata lain yang bisa menjelaskan dengan akurat. Dia telah menghubungi Departemen Dalam Negeri di Australia, di mana dia tinggal saat ini. Tetapi mereka mengatakan tidak dapat membantunya karena dia bukan penduduk tetap. Gelombang berita mengerikan. Meripet Mednias dan suaminya Turhun Mehmet melakukan perjalanan dari Xinjiang ke Turki pada Maret 2017 untuk menjaga ayah Meripet yang sakit di Istanbul. Meripet pernah bekerja sebagai dokter berkantor di kota Hotan di barat daya Xinjiang, dan Turhun pernah menjadi pengusaha yang berinvestasi di bidang real estate dan batu mulia di Xinjiang. Mereka berpergian dengan visa 1 bulan dan mereka akan kembali ke Tiongkok segera. Saat mereka pergi, ibu Turhun yang sudah lanjut di Urumqi menjaga keempat anak mereka yang berusia 6, 8, 9, dan 11 tahun. Saat ayah Meripet kembali sehat, mereka mulai menerima pesan mengkhawatirkan dari keluarga Uighur mereka yang sebelumnya melakukan perjalanan ke Turki ditahan dan dibawa ke kamp interniran. Mereka memutuskan untuk menunda kepulangan mereka. Meripet menjelaskan, "Kami pikir kami harus bersabar dan menunggu beberapa bulan sampai situasinya menjadi lebih baik di Urumqi, sehingga kami bisa kembali. Kami menunggu, tetapi situasinya semakin memburuk. Bukan hanya orang yang telah bepergian ke luar negeri, tetapi juga mereka yang berdoa dan berjenggot ditangkap. Kami mendengar banyak cerita tentang penjara di Urumqi dan takut kembali." Pada akhir 2017, Turhun mengetahui bahwa ibunya dan anak-anak dipaksa pindah dari Urumqi sekitar 1.500 km jauhnya ke Hotan, di mana dia secara resmi terdaftar sebagai penduduk. Tragedi mulai terkuak lebih jauh ketika Turhun mengetahui dari adiknya, Amina, bahwa ibu mereka dibawa ke kamp tidak lama setelah kembali ke Hotan. Dalam 5 hari setelah mereka kembali ke Hotan, anak-anak mereka telah berhasil dibawa ke taman kanak-kanak Aisin yang sebetulnya adalah panti asuhan. Meripet terkejut menerima berita itu. "Setelah saya kehilangan kontak dengan anak-anak saya, kesehatan mental saya terganggu. Saya sering terbangun sampai di tengah malam karena mimpi buruk dan berakhir dengan menangis." Ada pepatah lama, anak-anak adalah hati, anak-anak adalah kehidupan. Rasanya seperti saya kehilangan hati dan kehilangan nyawa. Dengan terisak, Meripet melanjutkan, "Arti hidupku adalah anak-anakku. Saya selalu memikirkan tentang kesejahteraan, kesehatan, dan bagaimana mereka dirawat." Selama beberapa bulan berikutnya, Turhun terus menerima informasi tentang anak-anak itu dari saudara perempuannya dalam pesan teks berkode. Awalnya, Armina bisa mengunjungi anak-anak seminggu sekali. Beberapa minggu kemudian, dia tidak lagi diizinkan mengakses anak-anak. Pada Juni 2018, Turhun tiba-tiba tidak bisa menghubungi Amina lagi. Beberapa bulan kemudian, saudara iparnya memberitahu bahwa Amina telah dibunuh selama interogasi saat di tahanan polisi. Turhun dan Meripet terkejut dan hancur.
Segera setelah itu, mereka menemukan hal yang sama, yaitu kakak iparnya telah dibawa ke kamp interniran pada akhir 2018. Tidak ada yang tersisa dari mereka yang bisa dimintai informasi tentang anak-anak mereka. Meripat dan Turhun menulis banyak surat kepada Kementerian Luar Negeri Turki, penasihat Presiden Turki, dan Kedutaan Besar Tiongkok di Istanbul. Mereka belum menerima tanggapan. Satu-satunya harapan saya adalah setiap orang tak berdosa yang kehilangan anak, orang tua, kerabat, dan orang yang mereka cintai dapat hidup bersama mereka kembali. Demikianlah sepenggal kisah keluarga-keluarga yang tercerai-berai dari jutaan Muslim Uighur di Tiongkok. Kisah-kisah ini hanyalah puncak gunung es. Kenyataannya pastilah lebih mengoyakkan hati dan bertanya-tanya, siapakah PKT ini yang tega dan berani menghancurkan kemanusiaan? Semoga semakin banyak yang percaya bahwa PKT, Partai Komunis Tiongkok, adalah jahat. Dan semakin banyak orang berani menyuarakan penindasan ini agar segera berakhir. Semoga mencerahkan. Salam Patriot. Saya Chandra Tua, mohon undur diri. Terima kasih.